Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum ekonomi. Dosen pengampu mata kuliah Dr. Takdir Ishak Paga SH.MH. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dini Aryani, NIM 19040010133, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 4D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Palopo. Jadi, di sini saya akan membahas tentang perburuhan dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pengertian hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan. Hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan atau labor law adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka atau pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja yang subordinatif atau dengan pengusaha atau pemberi kerja atau majikan. Selanjutnya yaitu hakikat hukum perburuhan. Hukum perburuhan itu sendiri memiliki hakikat atau sebuah tujuan yang melampaui pasal-pasal tertulis yang ada. Sejak industrialisasi semakin meningkat di negara-negara Eropa Barat, atau hal ini sering dikenal dengan revolusi industri, kaum buruh yang modal utamanya adalah tenaga kerja dapat dipisahkan dari kaum pemodal yang memiliki uang. Saat pemodal melakukan akumulasi kekayaan atau menumpuk modalnya untuk memperluas bisnisnya, ketimpangan kuasa antara pemodal dengan buruh semakin menganga lebar. Nah, Otto Kahn-Braun menyatakan bahwa timbulnya hukum ketenaga kerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja atau antara tenaga kerja dengan pengusaha. Dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama dari hukum ketenaga kerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan di antara keduanya yang timbul dalam hubungan kerja. Selanjutnya, sumber-sumber hukum dari hukum perburuhan. Pembahasan mengenai sumber hukum perburuhan di Indonesia kerap dirujuk pada 3 paket undang-undang perburuhan di Indonesia, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha di dalam hubungan industrial. Selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang serikat pekerja atau serikat buruh yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja atau buruh secara terperinci. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara yang timbul akibat terjadinya perselisihan di dalam hubungan industrial. Apakah hubungan industrial di Indonesia diatur hanya oleh 3 paket undang-undang perburuhan? Jawabannya adalah tidak. Karena banyak persoalan di dalam hubungan industrial yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yang biasanya diatur hal-hal yang lebih spesifik dengan lebih terperinci, baik yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, maupun sesudah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 mengenai tunjangan hari raya.
Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Selanjutnya, adapun tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan tenaga kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian waktu tertentu atau PKWT dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, itulah pemaparan materi perburuhan dan ketenagakerjaan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan terima kasih.